Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil terjemahan artikel kami dengan judul Stakeholder and Merger and Acquisition Research, a Structured Literature Review. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Abdul Aziz dengan NPM 183, yang kedua adalah Bagas Suryawardana dengan NPM 202, yang ketiga Fernanda Bagas Musa dengan NPM 216, yang keempat Cynthia Monica dengan NPM 271, yang kelima Sonia Salsabila dengan NPM 278, dan yang keenam adalah Ayu Rahmasari dengan NPM 293. Pertama adalah abstrak. Artikel ini meninjau literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan merger dan akuisisi untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana penelitian tersebut telah berkembang, mengomentari penelitian, dan menguraikan peluang penelitian di masa depan, setidaknya di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka terstruktur, kami menemukan bahwa jenis penelitian ini berkembang pesat dalam menyelidiki pemangku kepentingan yang berbeda dan dalam metode analitis, metode penelitian, dan disiplin ilmu. Dengan pemegang saham sebagai pusatnya, publikasi akuntansi dan keuangan sebagai besar masih mengabaikan pemangku kepentingan non-pemegang saham ketika mempelajari merger dan akuisisi. Selanjutnya adalah Introduction. Freeman tahun 1984 dan Jamieson dan Sitkin tahun 1986 menurunkan paradigma yang berbeda sekitar pertengahan tahun 1980-an dan mempelajari hubungan antara pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Dari perspektif pemangku kepentingan, manajemen strategis, Freeman untuk mempromosikan penelitian pemangku kepentingan, pendekatan pemangku kepentingan mencantumkan pengembalian sebagai salah satu dari 10 tantangan yang mendorong perlunya metode manajemen pemangku kepentingan yang pertama. Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka terstruktur atau Structured Literature Review atau SLR untuk memberikan tinjauan pustaka lebih lanjut. Untuk membangun hubungan ini dipahami sebagai hubungan atau aliansi antara pemangku kepentingan dan M&A. Yang selanjutnya adalah background. Bagian ini berfokus pada konteks yang lebih luas dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan merger dan akuisisi. Sebelum menentukan bidang penelitian utama dari penelitian khusus tentang merger dan akuisisi, secara singkat menempatkan asal-usul penelitian merger dan akuisisi ekonom awal, dan menunjukkan bahwa fokus merger dan akuisisi dalam literatur keuangan adalah pada pemegang saham. Meskipun konsep aslinya tidak memberikan perhatian khusus pada merger dan akuisisi, mereka memperkirakan bahwa dengan berkembangnya merger dan akuisisi perusahaan, konsentrasi pasar akan memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas. Harapan dari aspek sosial, politik, dan ekonomi dari merger dan akuisisi ini konsisten dengan pemahaman konseptual kontemporer tentang dunia perusahaan dan ekonomi yang lebih ramah pemangku kepentingan. Sebagai tahap konstruksi sosial, merger dan akuisisi adalah drama sosial yang mengungkapkan potensi sosial seperti konflik kekuasaan dan status. Proses M&A dapat merugikan kepentingan pemangku dan dapat menyebabkan kerugian sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga, metodologi. Bagian ini menguraikan pendekatan metodologis yang diadopsi untuk meninjau literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A. Ini menjelaskan metode tinjauan pustaka terstruktur atau SLR yang digunakan, pemilihan publikasi 3 langkah, dan proses tinjauan dan bagaimana data diurutkan. Lalu selanjutnya 3.1 tinjauan literatur terstruktur. SLR adalah metode eksplisit yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa secara sistematis keadaan penelitian dan kritik literatur. Masaru DKK mengklaim bahwa SLR meningkatkan tinjauan literatur tradisional, di mana hasil dapat bervariasi karena kurangnya ketelitian. Dengan menggunakan proses yang melalui seperangkat aturan eksplisit, menawarkan lebih sedikit bias dan lebih banyak transparansi, akuntabilitas pelaksanaan, dan langkah-langkah dan teknik validasi dan juga keandalan. Mereka berpendapat bahwa SLR menawarkan landasan empiris di mana kategori diuraikan dan ilustrasi disediakan. SLR juga menghindari artikel money yang hilang dan mengurangi bias peneliti. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang berasal dari SLR berbeda dari tinjauan kepenulisan tradisional. Mengikuti Masaru DKK, kami memodifikasi 3 pertanyaan penelitian standar dan saling terkait seputar wawasan, kritik, dan definisi transformatif.
1. Bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A berkembang, yaitu dengan mengidentifikasi sejarah penelitian semacam itu dan bagaimana penelitian sebelumnya berkontribusi pada keadaan permainan saat ini yang meletakkan dasar untuk mengkritik penelitian. Yang kedua, apa yang menjadi fokus dan kritik dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A. Ini didasarkan pada analisis kritis dari fokus literatur yang ada dan dibangun di atas dan berinteraksi dengan wawasan. Yang ketiga, apa kemungkinan penelitian masa depan yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A? Pertanyaan definisi transformatif ini menyatukan ketiga pertanyaan tersebut. Wawasan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana sastra berkembang, kritik yang membantu menghindari miopia dengan melihat secara keseluruhan, dan definisi transformatif membantu menghindari hyperkritik dan menawarkan jalan ke depan. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini memberikan metode terstruktur untuk memeriksa literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A. Selanjutnya 3.2. Memilih publikasi untuk ditinjau. Metode 3 langkah diadopsi untuk memilih dan meninjau publikasi, yaitu artikel jurnal dan bab buku, yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A untuk dimasukkan ke dalam SLR. Pada langkah 1, kami mencari kata kunci di Google Cendekia pada Januari hingga Maret 2018, diperbarui pada Agustus 2018 dan Agustus 2019. Kami mencari penggabungan dan pemangku kepentingan, akuisisi dan pemangku kepentingan, pengambil alihan dan pemangku kepentingan, dan M dan A dan pemangku kepentingan. Kami menggunakan Google Cendekia karena merupakan sumber data yang berharga untuk menilai dampak saat melakukan SLR dan dapat membantu memberikan wawasan dan kritik yang berharga terhadap isu-isu spesifik dalam bidang penelitian. Pencarian kata kunci dapat membantu peneliti menemukan artikel relevan yang memperluas topik yang ada di bidang tertentu. Pencarian ini termasuk bab buku karena mereka mungkin memiliki informasi yang penting yang tidak selalu tercakup dalam artikel empiris dan teoritis. Langkah 2, memperluas pencarian menjadi jurnal yang teliti. Mengikuti definisi kata kunci, kami menggunakan database jurnal portal SJL untuk mempersempit temuan kami dan mengembalikan pencarian yang lebih akurat. Jurnal kuartil teratas, SJR dicari di 3 bidang studi, yaitu strategi dan manajemen sebanyak 90, jurnal di kuartil 1, bisnis, manajemen dan akuntansi sebanyak 72, dan manajemen bisnis dan internasional sebanyak 83. Menghilangkan duplikat jurnal, total 203 jurnal dipilih untuk kata kunci yang sama seperti langkah 1. Ditunjukkan pada lampiran 1, 20 daftar pertama yang muncul diteliti karena awalnya mencari di luar 20 daftar pertama ditemukan berlebihan. Lalu untuk langkah 3, pencarian kata yang sama seperti pada langkah 1 dan 2 dilakukan di Google Scholar. Kali ini menyaring judul jurnal yang berasal dari SJR. Sekali lagi, 50 daftar pertama yang muncul di Google Cendekia diperiksa relevansinya dengan tujuan penelitian makalah ini. Dibuka untuk melihat abstrak dan temuan. Jika masih relevan, publikasi lengkap diperiksa dan disaring untuk jumlah penyebutan kata kunci. Proses seleksi dan peninjauan 3 langkah ini mengungkapkan sampel publikasi yang relevan, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang sejauh mana publikasi yang dipilih menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A. Melalui 3 langkah ini, total 75 publikasi diidentifikasi untuk digunakan dalam SLR. Ini memenuhi tujuan tinjauan pusaka yang memastikan bahwa analisis tersebut menggabungkan korpus literatur ilmiah untuk menggabungkan wawasan, refleksi kritis, jalur penelitian masa depan, dan pertanyaan penelitian. Pilihan publikasi yang lebih sempit meningkatkan kemungkinan pemilihan miring dalam beberapa hal. Misalnya, efek Google Cendekia termasuk lebih banyak artikel, mengurangi kemungkinan sampel miring, dan mewakili kumpulan inti artikel. Setelah memilih publikasi, data harus disortir. Selanjutnya, 3.3, mengurutkan data. Tema dari 75 publikasi SLR diidentifikasi, diberi kode, dan dikumpulkan. SLR menggunakan pengkodean untuk memeriksa artikel untuk mencari unit analisis yang diidentifikasi dalam kerangka analitis. Pengkodean bertujuan untuk sampai pada kategori inti yang diturunkan secara sistematis yang menjadi konsep fokus yang berkontribusi terhadap konstruksi teoritis. Kami menggabungkan pengkodean manual
Ini memiliki keuntungan ketika kata-kata dengan arti yang sama dalam menggabungkan SLR ini, akuisisi, pengambil alian, dan M dan A ditemukan dan dapat dipahami dalam arti sebenarnya dan diberi kode yang sesuai. Garis waktu dikembangkan dan 4 kategori diberi kode untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian pertama. Garis waktu dan kategori kode masing-masing disajikan pada gambar 1 dan tabel 1. Berikut gambar 1 mengenai publikasi M dan A. Mulai tahun 1986 hingga Agustus 2019. Dan berikut tabel 1 hasil SLR mulai tahun 1986 hingga tahun 2018. Garis waktu dikembangkan, kategori disempurnakan, dan dimodifikasi selama proses penelitian untuk memastikan kode inti akhir memberikan refleksi terbaik dari data. Untuk mengukur kemajuan penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A, gambar 1 menunjukkan garis waktu yang mencerminkan hasil penelitian. Untuk SLR yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A, penting untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang ditulis dalam proses M dan A. Ditunjukkan dalam kategori A dari tabel 1. Kategori B menunjukkan apa tentang pemangku kepentingan ini yang sedang diteliti dengan mempertimbangkan pendekatan analitik yang diadopsi dalam kelompok SLR. Kategori C mencerminkan berbagai metode penelitian yang diadopsi dalam kelompok SLR untuk menentukan apakah ada pendekatan metodologis tertentu yang mendominasi literatur. Kategori D menyoroti disiplin akademis utama yang menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M dan A untuk menentukan apakah ada disiplin tertentu yang mendominasi literatur. Garis waktu dan 4 kategori membantu mengidentifikasi asosiasi dan perbandingan yang menghasilkan wawasan baru ke dalam data yang dikumpulkan. Dibahas di bagian berikutnya. Selanjutnya, poin keempat, wawasan dan kritik. Dalam menyajikan hasil SLR, bagian ini memberikan informasi dan kritik dengan memeriksa 5 kategori, direproduksi pada gambar 1 dan tabel 1, untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian pertama. Yang pertama, bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi. Kedua, apa titik fokus dan titik kritik dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi. Gambar 1 menunjukkan garis waktu yang mencerminkan temuan penelitian dan mengidentifikasi tren dalam penelitian yang menyatukan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi. Para pemangku kepentingan yang terdaftar dalam studi atau kategori A kemudian diidentifikasi sebelum pemangku kepentingan yang diperiksa dengan mempertimbangkan pendekatan analitis yang diikuti dalam kelompok SLR atau kategori B. Berbagai metode penelitian atau kategori C dan disiplin penelitian atau kategori D yang diadopsi dalam kelompok SLR kemudian dipertimbangkan. Bagian terakhir dari bagian ini membahas pertanyaan ketiga tentang masa depan penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger akuisisi. Poin selanjutnya 4.1, pengembangan penelitian. Pertanyaan pertama adalah bagaimana penelitian telah berkembang untuk menghubungkan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi. Ukuran kuantitatif kemajuan ini adalah garis waktu dari tahun 1986 hingga Agustus 2019 yang mencerminkan hasil penelitian di area penelitian yang teridentifikasi selama periode waktu tertentu. Terlepas dari apakah itu tumbuh, menurun, atau sebagian besar statis. Gambar 1 menunjukkan jumlah publikasi dalam periode 5 tahun dari tahun 1986 hingga 2019 dengan pengecualian 1986 hingga 1992 dan dari 2019 hingga Agustus di mana konsep pemangku kepentingan yang berasal dari SLR diterapkan pada merger dan akuisisi, memilih periode 5 tahun, memuluskan fluktuasi tahunan, dan mencerminkan tren. Hanya 17% postingan SLR diterbitkan sebelum tahun 2000, dibandingkan dengan 48% sejak tahun 2012. Gambar 1 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam penelitian yang diterbitkan relevan sejak akhir 1990-an.
dan mencerminkan penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi. Poin selanjutnya 4.2 pemangku kepentingan. Untuk memahami fokus dan kritik dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan, merger, dan akuisisi, penting untuk mempertimbangkan siapa pemangku kepentingan yang diteliti. Tentang kelompok pemangku kepentingan dalam 75 publikasi SLR dikodekan di bawah klasifikasi kasar kelompok pemangku kepentingan dari A1 hingga A7 pada tabel 1. Untuk kode tersebut, pemangku kepentingan diidentifikasi dengan mengekstraksi pemangku kepentingan tertentu yang disebut dalam teks publikasi SLR. Prinsip di balik pemeringkatan pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan. Fokus dengan setidaknya 3 penyebutan grup di setiap pos. Penyebutan kelompok kepentingan yang mungkin kurang atau kurang penting dalam publikasi. Tidak dibedakan secara kualitatif. Kedua, terbatas pada 3 atau lebih penyebutan pemangku kepentingan. Grup SLR tidak akan berisi postingan apapun yang tidak menyebutkan pemangku kepentingan, tetapi dapat merujuk ke pemangku kepentingan dengan namanya. Tujuan dari analisis SLR ini adalah untuk menjaring penelitian stakeholder terkait merger dan akuisisi, sehingga jika seorang stakeholder tidak disebutkan 3 kali atau lebih, mereka keluar dari grup SLR meskipun hal ini tersirat dalam penyebutan nama kelompok stakeholder. Partisipasi pemangku kepentingan untuk 75 pos tidak berjumlah 100 karena semua kecuali 5 pos berisi banyak tanggapan pemangku kepentingan. Kami mencatat bahwa jumlah publikasi menerapkan analisis pemangku kepentingan yang komprehensif untuk merger dan akuisisi. Fasih dan Glossin menggabungkan 9 dari 10 kelompok kepentingan, sementara Kuke dan Young dan Blazejewski dan Drow menggabungkan 8. 3 publikasi oleh Jamieson dan Stikin, Cobbin dan Domapur, Lupia Werger dan kawan-kawan fokus pada kelompok pemangku kepentingan. Tidak ada yang memeriksa 10 kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi SLR. Poin selanjutnya 4.3 pendekatan analitik. Setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan, mana yang dianalisis dalam investasi merger dan akuisisi, menarik untuk mengkaji apa yang sedang diselidiki tentang pemangku kepentingan tersebut. Pemeriksaan pendekatan analitik grup SLR menghasilkan pendekatan dan kritik yang lebih bernuansa dan eksplisit tentang apa yang dibahas dan apa yang tidak dibahas dalam literatur yang menghubungkan penelitian pemangku kepentingan, merger dan akuisisi. Secara khusus, kami menguji hubungan pemangku kepentingan, merger dan akuisisi dengan mengidentifikasi 7 pendekatan analitis yang digunakan dalam publikasi SLR yang diberi kode B1 hingga B7 pada tabel 1. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B1 sampai B3, pemangku kepentingan, hubungan yang menonjol. Kepentingan relatif dari pemangku kepentingan dan hubungan dalam publikasi SLR berasal dari penggunaan pemangku kepentingan atau B1, hubungan atau B2, dan kedua kata ini B3 dalam judul, abstrak, atau kata kunci dari setiap publikasi SLR. Pemangku kepentingan muncul di 45 publikasi sebesar 60% yang mencerminkan bahwa sedikit lebih dari setengah publikasi SLR memiliki fokus pemangku kepentingan yang berat. Tidak mengejutkan mengingat kriteria pemilihan SLR yang diuraikan di atas termasuk pemangku kepentingan. Hubungan muncul di 14 publikasi, tetapi ketika dikaitkan dengan pemangku kepentingan, tercermin dalam B2, muncul 11 kali sebesar 15%. Selanjutnya B4, penerapan hermeneutik. Untuk menunjukkan secara lebih rinci potensi kesenjangan penelitian seputar hubungan pemangku kepentingan dalam penelitian M dan A, kami memeriksa sejauh mana penelitian M dan A menerapkan hermeneutika atau B4. Dan didasarkan pada konsep hubungan,
dan bagian-bagian yang datang secara keseluruhan, hermeneutika dapat digunakan untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menggabungkan bidang penelitian. Hermeneutika dapat memunculkan secara lebih eksplisit jaringan hubungan yang kompleks antara keseluruhan fenomena M dan A dan bagian-bagian pemangku kepentingan dari fenomena M dan A. Selanjutnya B5 sampai B7. Hubungan multi-arah, intra dan antar pemangku kepentingan. Cara lain untuk membongkar kompleksitas hubungan antara pemangku kepentingan dan M dan A adalah dengan memahami hubungan pemangku kepentingan dalam M dan A sebagai multi-arah antara dan di antara pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, kami memeriksa sejauh mana literatur membahas multidireksional atau B5, aspek pemangku kepentingan B6, dan intra pemangku kepentingan atau B7 dari hubungan pemangku kepentingan ini. Dan semua publikasi SLR mengacu pada dampak M dan A terhadap pemangku kepentingan, dan tidak semua mengakui hubungan pemangku kepentingan dalam M dan A sebagai hubungan multiarah antara atau di antara pemangku kepentingan. Kemudian metode penelitian. Cara lain untuk menanggapi dua pertanyaan penelitian pertama dari tinjauan literatur terstruktur seperti bagaimana penelitian yang menghubungkan stakeholder dan merger serta akuisisi telah berkembang dan fokus pada kritik terhadap literatur semacam itu adalah dengan mempertimbangkan berbagai penelitian utama dari metode yang diadopsi dari peneliti. Terdapat 4 metode penelitian yang diadopsi dari Guthrie, yaitu studi kasus, komentar dan sudut pandang, penelitian empiris, studio non-kasus, survei dan wawancara, dan tinjauan pustaka. Metodologi ini diterapkan ke publikasi metode literatur terstruktur untuk menentukan apakah ada pendekatan metodologis mendominasi literatur. Ada 25 studi kasus, 23 komentar, 22 studi empiris, dan hanya 5 tinjauan literatur. Tidak ditemukan dominan yang kuat pendekatan metodologis dalam literatur yang menghubungkan stakeholder, merger, dan akuisisi. Tetapi tinjauan literatur jarang terjadi. Mengamati hubungan antara stakeholder dan literatur, merger, dan akuisisi menggunakan metode penelitian ini mungkin untuk melacak kemajuan dalam penelitian tersebut selama 3 dekade terakhir. Ini mengungkapkan ekspansi dalam kedua kasus dan penelitian empiris non-kasus serta tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, yaitu studi kasus. Studi kasus mencerminkan penelitian tentang peristiwa merger dan akuisisi tertentu. Ini bisa termasuk analisis tekstual, wawancara, dan kombinasi keduanya. Data tinjauan literatur terstruktur mengungkapkan bahwa studi kasus mencakup sepertiga dari publikasi yang mengambil pendekatan stakeholder untuk penelitian merger dan akuisisi, mencerminkan kekuatan penjelas penelitian kasus untuk memahami merger dan akuisisi dengan berbagai pertanyaan, penelitian, dan metodologi pendekatan. Dari 25 studi kasus yang diidentifikasi dalam tinjauan literatur terstruktur, 18 diterbitkan sejak 2009. Studi kasus semakin banyak digunakan untuk menghubungkan stakeholder dan penelitian merger dan akuisisi. Yang kemudian komentar. Metode penelitian lain yang digunakan untuk menghubungkan stakeholder dan penelitian merger dan akuisisi adalah komentar. C2 termasuk komentar dan editorial. 7 komentar diterbitkan sebelum 1993 dan 5 sejak 2014. Dari 4 metode penelitian diidentifikasi dalam tabel, komentar adalah satu-satunya kategori yang penggunaannya memiliki penolakan. Lalu yang ketiga adalah penelitian empiris, studi non-kasus, survei, dan wawancara. Penggunaan juga dibuat dari penelitian empiris studi kasus. C3 termasuk non-kasus, survei, kuesioner, wawancara, pengambilan sampel, dan penelitian berdasarkan analisis regresi. Hanya 4 dari 22 publikasi semacam itu di tabel diterbitkan sebelum 2004, dan 9 diterbitkan setelah 2012. Penggunaan penelitian empiris studi non-kasus untuk menghubungkan stakeholder dan penelitian merger dan akuisisi adalah perkembangan yang relatif baru. Yang keempat yaitu tinjauan pustaka. Penggunaan tinjauan pustaka untuk menghubungkan stakeholder dan penelitian merger dan akuisisi adalah yang keempat metode penelitian diidentifikasi. Tinjauan pustaka termasuk terstruktur dan induktif, ulasan yang mengidentifikasi arah dalam penelitian. Dari 5 tinjauan pustaka merger dan akuisisi dalam tinjauan pustaka terstruktur, 4 diantaranya adalah
Diterbitkan tahun 2012 dan 2013. Tidak ada sejak itu. Berikut adalah 5 tinjauan literatur ini, yaitu yang pertama dari Halebian dan kawan-kawan meninjau temuan empiris merger dan akuisisi dari manajemen, ekonomi, dan keuangan, menemukan sebagian besar penelitian merger dan akuisisi beroperasi secara eksplisit atau secara eksplisit melalui lensa teori agensi dengan fokusnya pada kekayaan pemegang saham penciptaan. Yang kedua, menggambarkan pada artikel merger dan akuisisi yang diterbitkan dalam jurnal manajemen antara tahun 1963 hingga 2009, yaitu dari Cartwright dan kawan-kawan menemukan topik terkait strategi menjelaskan 61% artikel dan topik terkait manajemen 32%. Mereka menyimpulkan bahwa penelitian memiliki strategi dan bias angka, metode tradisional dan fokus deskripsi, pengambilan realis, non-kritis, kuantitatif atau kualitatif fokus, peran peneliti pasif dan perspektif eksternal. Yang ketiga ada Das dan Kapil mempertimbangkan penjelasan yang berbeda untuk kinerja merger dan akuisisi dan menemukan berbagai dimensi kinerja menjelaskan mengapa suatu organisasi dipandang berbeda oleh stakeholder yang berbeda dan ada kesenjangan antara harapan stakeholder dan organisasi. Yang keempat, menyoroti kelangkaan tinjauan literatur interdisipliner tentang merger dan akuisisi. Gomez dan kawan-kawan memberikan tinjauan literatur induktif yang meliputi kontribusi disiplin dari strategis, ekonomi, organisasi, sosial, dan perspektif perilaku. Mereka menemukan hubungan dinamis antara perspektif yang berbeda tentang merger dan akuisisi dan bahwa faktor penentu keberhasilan itu penting. Yang kelima ada Stahl dan kawan-kawan mensintesis temuan dari penelitian tentang sosiokultural dan integrasi sumber daya manusia dalam merger dan akuisisi dan menyimpulkan ada kebutuhan untuk belajar dari literatur selain merger dan akuisisi tradisional dan diversifikasi desain penelitian dan metodologi. Literatur ini mengulas lebih banyak stakeholder referensi secara sepintas daripada menunjukkan minat penelitian pada stakeholder atau teori stakeholder. Mereka menemukan bukti yang mendukung kebetulan ini meneliti lebih lanjut hubungan antara stakeholder dan merger dan akuisisi tetapi tidak memajukan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disiplin penelitian. Pendekatan disiplin penelitian dicatat untuk mengidentifikasi disiplin utama yang digunakan dalam menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M dan A dan menentukan apakah ada disiplin tertentu yang mendominasi publikasi SLR yang dipilih. Temuan disiplin ilmu yang dominan adalah manajemen dan etika atau tata kelola dengan akuntansi keuangan yang berkontribusi. Hanya 8% dari publikasi SLR yang berbeda dari penelitian lain. Halebian dan kawan-kawan menemukan bahwa disiplin manajemen dan keuangan menghasilkan sebagian besar penelitian M dan A yang dipublikasikan dari tahun 1992 hingga 2009. Mereka mengamati kedua disiplin ini sering mendekati penelitian M dan A dengan perspektif dan tujuan yang berbeda. Penelitian manajemen fokus pada perluasan dan pengembangan teoritis yang biasanya menggunakan M dan A sebagai konteks penelitian. Selanjutnya arah penelitian masa depan. Memahami apa yang telah kita pelajari dan sebagaimana hal itu berubah, membantu mengarahkan penelitian di masa depan. Setelah mempertimbangkan dua pertanyaan penelitian pertama, kita dapat lebih memahami masa depan penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M dan A. Peluang penelitian yang dibuka oleh SLR bersifat transformatif dalam mendefinisikan kembali hubungan pemangku kepentingan sebagai multi-arah, yang melibatkan jaringan intra dan keterkaitan di antara kelompok pemangku kepentingan. Hal ini memfasilitasi pemahaman yang lebih eksplisit tentang proses M dan A dan bagian pemangku kepentingan dan menunjukkan peluang untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif daripada yang tersedia saat ini untuk memahami bagaimana proses M dan A mempengaruhi pemangku kepentingan serta bagaimana proses M dan A tidak sedikit dipengaruhi oleh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. SLR telah menemukan kemajuan yang dibuat dalam literatur untuk menghubungkan M dan A dan penelitian pemangku kepentingan, mengungkapkan bidang studi yang berkembang pesat selama dekade terakhir. Sampai akhir 1990-an, penerapan konsep pemangku kepentingan pada M dan A jarang terjadi. Pada tahun 2019, penelitian telah maju ke arah penerapan kerangka kerja pemangku kepentingan untuk penelitian M dan A. Terlihat bahwa penelitian semacam itu tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi beragam dalam pemangku kepentingan yang diteliti. Pendekatan
analitik, metode penelitian, dan disiplin penelitian. Tetapi analisis pemangku kepentingan seputar M dan A sebagian besar masih diabaikan oleh publikasi akuntansi dan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.